Oke, nah kali ini kita akan bahas untuk aljabar vektor. Yang pertama itu ada penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, di penjumlahan dan pengurangan vektor ini kita nanti akan menjumlahkan atau mengurangan anggota-anggota yang seletak. Maksudnya yang seletak itu misalkan di sini. Untuk vektor di R2, vektor A itu X1 Y1, vektor B X2 Y2. Maka kalau kita mau jumlahkan atau kurangkan, maka tinggal lihat aja. Yang seletak ini kan X1 dengan X2. Berarti X1 ditambah atau dikurang dengan X2, kemudian Y1 ditambah atau dikurang dengan Y2. Nah, begitu juga untuk DR3. Perhatikan aja. X1 dengan X2, Y1 dengan Y2, Z1 dengan Z2. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Contoh ada vektor A, itu anggotanya 3, 4, dan vektor B itu minus 1, 5. Nah, misalkan ditanya vektor A tambah vektor B tambah vektor B, maka ini tinggal jumlahin aja anggota-anggota yang seletak, berarti 3 tambah minus 1, kemudian 4 tambah 5, sehingga kita peroleh hasilnya 3 dikurang 1, 2, 4 tambah 5, 9. Jadi vektor A tambah vektor B itu 2, 9. Nah, ini contoh yang pertama. Misalkan yang kedua. Yang kedua ada vektor C. Itu anggotanya 1, 0, 5. Ini di R3 ya. Kemudian ada vektor D. Itu anggotanya 4, min 2, 1. Nah, misalkan kita mau kurangkan nih. Vektor C dikurang vektor D. Nah, berarti tinggal kurangin aja anggota-anggota yang seletak, berarti 1 kurang 4, kemudian 0 kurang min 2, kemudian 5 kurang 1. Nah, ini hasilnya 1 kurang 4 itu minus 3. Ini 0 tambah 2 ya, min kali min positif, berarti 0 tambah 2, 2, 5 kurang 1, 4. Nah, seperti ini. Untuk di penjumlahan dan pengurangan vektor baik di R2 dan di R3. Mudah ya. Nah, misalkan ada contoh yang lain seperti ini. Yang pertama ada vektor C, itu 3, 4, vektor D 5X. Nah, jadi artinya di sini ada sesuatu yang diketahui ya. Nah, kemudian dikatakan kalau vektor C dikurang vektor D itu hasilnya itu minus 2, 2. Nah, maka ditanya itu X tadi berapa yang di sini tadi? Yang di vektor D tadi. Nah, jadi kalau mau mencarinya sama aja seperti yang tadi ya. Kita jumlahkan atau kurangkan anggota-anggota yang seletak. Berarti vektor C kurang vektor D. Nih. Yang seletak itu 3 dikurang 5. Kemudian 4 dikurang X. Nah, seperti ini. Nah, vektor C kurang D tadi kan minus 2, 2. Nah, ini seperti ini ya. 3 dikurang 5 minus 2. Ini 4 dikurang X. Nah, ini kan sama. Minus 2 dengan minus 2. Berarti yang di bawah 2 sama dengan 4 kurang X. Jadi di bawah kita terus ya. 2 sama dengan 4 kurang X. X-nya pindah ke sana. Pindah ke sini jadi positif ya. X sama dengan 4. Nah, 2-nya pindah ke sana jadi kurang 2. Itu peroleh X sama dengan 2. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya yang kedua, ini ada bentuk perkalian skalar ya di vektor. Jadi ada X, ada Y, ini ada vektornya. Jadi kita kalikan dulu X-nya ke dalam, sehingga nanti membentuk suatu persamaan ya. Kita kalikan X kali 1 berarti X. Y kali 8 tambah nih ya, tambah 8Y sama dengan, nah ini sama dengan minus 12. Perhatian aja yang seletak ini, atas, atas, atas. Dan yang kedua X kali 2 berarti 2X. Y kali 0, 0 ya, sama dengan 8. Nih.
tengah, tengah, tengah. Dan yang terakhir 3 kali X, 3X tambah ini 2Y sama dengan 8. Nah, ini bawah, bawah, bawah. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan 1, ini persamaan 2, persamaan 3. Nah, yang ditanya itu kan nilai X dan nilai Y-nya yang mau dicari. Nah, jadi perhatiin di sini yang dia udah ketemu X-nya. Jadi di sini perhatiin aja. Ini kan Y-nya 0. Y-nya 0 kan udah ketemu si X-nya. Jadi dari persamaan 2, yang dari persamaan 2 ini kita peroleh 2X sama dengan 8. Berarti X-nya sama dengan 8 per 2. Berarti X-nya sama dengan, nah udah ketemu X-nya 4, tinggal disubstitusi aja, dimasukin aja ke salah satu dari sini, 1 atau 3. Nah, misalnya kita masukin ke 1 aja ya. Ini udah X, misalnya substitusi ya. Substitusi X sama dengan 4 ke persamaan 1. Misalnya persamaan 1 itu tadi X plus 8Y sama dengan minus 12. Nah, kita masukin X yang 4, berarti 4 plus 8Y sama dengan minus 12. Berarti 8Y sama dengan minus 12 dikurang 4. Berarti 8Y sama dengan minus 16. Berarti Y sama dengan minus 16 per 8. Kita peroleh Y-nya sama dengan minus 2. Oke, jadi X-nya kita peroleh 4. Jadi X-nya 4. Dan Y-nya sama dengan minus 2. Seperti itu. Mudah bukan? Nah, berikutnya di aljabar vektor. Nah, berikutnya di aljabar vektor itu ada panjang atau besar vektor ya, atau nanti ada jarak ya. Jadi di panjang atau besar vektor itu kita pakai notasi nih, garis-garis ya, garis lurus. Maksudnya apa, nilai mutlak. Jadi dari besar atau panjang vektor ini kita lihat dari segitiga siku-siku ini, atau namanya nanti triple Pythagoras ya, Pythagoras. Jadi kan ada vektor, misalnya vektor A, ini vektor A di R2 nih ya, di R2 sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau kita mau cari vektor A itu berapa, berarti kan X-nya kita hitungnya berapa, nanti berapa satuan, Y-nya berapa satuan. Nah, ini kan membentuk yang namanya segitiga siku-siku. Nah, dari sinilah kita peroleh besar atau panjang vektor itu akar X kuadrat plus Y kuadrat. Begitu juga di R3-nya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan plus Z kuadrat. Jadi seperti itu untuk menentukan besar atau panjang vektor. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Ada vektor A, itu anggotanya 4, 3. Nah, misalnya itu panjang vektor A. Nah, untuk panjang vektor A berarti mudah aja ya. Ini kan 4, 3 berarti panjang vektor A itu sama dengan akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Berarti panjang vektor A itu sama dengan 16 tambah 9. Jadi panjang vektor A itu sama dengan akar 25, atau panjang vektor A sama dengan 5 satuan. Jadi seperti itu untuk menentukan panjang atau besar vektor. Nah, berikutnya yang kedua ada di sini vektor B. Ukurnya 3, 4, 5. Nah, misalnya ditanya panjang vektor B. Berarti panjang vektor B itu sama dengan akar ini 3 kuadrat plus 4 kuadrat plus 5 kuadrat. Berarti panjang vektor B sama dengan akar ini 3 kuadrat kan 9. 16 tambah 5 kuadrat itu 25. Jadi panjang vektor B ini 925, 50. Lalu berarti panjang vektor B, nah 50 itu kan 50 per 9 itu 25. 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 50 per 9
vektor perkaliannya yang bisa kita keluarin kan ada banyak ya. Ada 1 kali 50, 2 kali 25, terus berapa? 5 kali 10 ya. Nah, yang bisa dikeluarkan itu ada 2 kali 5. Berarti ini kita kali 2 kali 25. Nah, 25-nya keluar, berarti dia menjadi 5 akar 2. Nah, seperti itu. Oke, nah misalkan ada contoh soal seperti ini, ada vektor A itu ada 8 2M, ini ada M, sesuatu yang nggak diketahui ya. Yang kemudian diketahui itu panjang vektor A tadi nih itu 2 akar 51. Nah, berapa M-nya gitu. Ini kita tulis dulu ya, panjang vektornya, vektor A dengan akarnya 8 kuadrat plus 2 kuadrat plus M kuadrat. Oke. Tadi panjang vektor A itu kan 2 akar 51. 2 akar 1. Berarti ini kuadratin dulu. 64 plus 4 plus M kuadrat. Berarti ini 2 akar 51 dengan ini 64 tambah 4 68 plus M kuadrat. Nah, di sini supaya akarnya hilang, berarti ini kita kuadratin, yang ini juga kuadratin. Ini kita kuadratin 2 kuadrat. Nah, jangan lupa ya, 2-nya dikuadratin juga. Itu 2 kuadrat 4 kali 51. Akar dikuadratin hilang. Sama dengan ini akar kuadrat hilang. 64 plus M kuadrat. 4 kali 51 200. 4 dengan 64 plus M kuadrat. Ini 200. 4 kurang 64 dengan M kuadrat. 204 ini 4 kurang 4 0. 20 kurang 4 14. 140 M kuadrat. Nanti M kuadrat sama dengan 140. Berarti M akar dari 140. Nah, 140 ini faktor perkalian itu kan ada banyak ya. Misalnya 1 kali 40, terus ada 2 kali 70, 3 enggak ya, 3 4 kali 35, terus ada 5 kali 28, ada 7 kali 20. Nah, kita lihat di sini yang bisa yang ada bentuk faktor kuadratnya itu kan ini 4 ya. 4 nanti kan bisa keluar jadi 2. Kita pilih ini. M sama dengan akar 4 kali 35. Jadi M-nya itu sama dengan 2 akar 35. Jadi pilih, ini kalau ada banyak yang bisa dikeluarin atau ada banyak bentuk pangkat 2-nya atau bentuk kuadratnya, berarti pilih yang paling besar. Nah, ini kebetulan cuma satu ini aja. Jadi kita pilih si 4 kali 35. Seperti itu. Oke, nah untuk yang kedua, ini ada soalnya jarak dari titik pusat O ke P itu dengan P 304 adalah, nah kalau ketemu soal seperti ini jarak, berarti sama juga mencari besar dari atau panjang vektornya. Nah, kalau dari titik pusat ke sebarang titik, berarti langsung aja kita cari bentuk akar kuadratnya. Ini bisa langsung di OP ya. OP. Nah, ini sama dengan akar ini 3 kuadrat plus 0 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan akar 9 tambah 0 tambah 16 sama dengan akar 9 tambah 0 tambah 16 25 sama dengan 5. Berarti panjang vektor OP itu sama dengan 5. Nah, berikutnya yang ketiga itu ada jarak dari titik P dan R dengan titik P-nya itu 432 dan R-nya itu 111. Nah, di sini kalau ketemu soal yang seperti ini untuk PR ya, PR. Nah, ingat kembali kalau kita mau cari vektornya berarti ujung dikurang dengan pangkal ya. Berarti anggota yang di ujung ini yang di R
kita kurang dengan anggota yang di pangkalnya atau di P. Ini jadi akar 1 kurang 4 kuadrat tambah 1 kurang 3 kuadrat tambah 1 kurang 2 kuadrat. Perhatiin. Nah, perhatiin di sini tadi. Ini kan kalau titik asal, dengan titik 0, 0, 0. Dan ini betulnya R3, berarti 0, 0, 0, ada 3. Nah, ini 0 dikurang 3 kan minus 3 juga. Ini 0 dikurang, P. P berarti P dikurang P ke O, berarti ujung dikurang pangkal. Berarti kan 3 kurang 0, 0 kurang 0, 4 kurang 0. Sehingga bentuknya seperti ini. Tetap dia, nggak berubah. Jadi kalau ketemu titik pusat tadi, jadi langsung aja cari aja besar atau panjang vektornya, langsung diakarkan. Beda kalau yang seperti ini, harus kita kurang dulu dengan ujung dikurang dengan pangkal. Jadi seperti ini. Jadi PR-nya sama dengan akar 1 dikurang 4 itu minus 3 kuadrat plus ini minus 2 kuadrat, ini plus minus 1 kuadrat. Berarti ini akar 9 tambah 4 tambah 1 sama dengan akar 14. Akar 14 2 kali 7 nggak ada ya, berarti cuman sampai akar 14 saja. Berarti panjang atau jarak P dan R itu adalah akar 14, seperti itu. Jadi kalau nggak bisa dikeluarin dalam bentuk akar, ya udah seperti ini aja. Nah, ini yang sebenarnya ya, ini bisa keluar, berarti keluarin. Ini keluar semua ya. Oke, nah berikutnya untuk di aljabar vektor itu ada namanya vektor satuan juga. Oke, nah berikutnya di aljabar vektor akan kita bahas itu vektor satuan. Nah, vektor satuan ini maksudnya itu vektor yang panjangnya 1. Jadi kalau di R2 ada vektor A, ini XY ya. Berarti vektor satuan itu nih. E, ini ada vektor apa dia nanti kan? Kemudian vektor A berarti E, ini A di bawah. Berarti ini panjang. Ini vektornya, tanda vektornya jangan lupa. Jadi ini simbol untuk di vektor satuan. Itu vektornya dibagi dengan panjang vektor yang tadi. Jadi seperti ini untuk di vektor satuan. Jadi vektornya dibagi dengan panjang vektor tersebut. Nah, coba contohnya. Nah, misalnya ini contohnya ada vektor B, itu anggotanya 3, 0, 4. Nah, kita mau disuruh cari vektor satuan dari B itu berapa. Nah, ini kita perhatiin B-nya 3, 0, 4. Kalau kita ubah notasinya ke bentuk IJK seperti ini ya. IJK kan di F3 ya. IJK berarti ini jadi 3I plus 0J plus 4K. Jadi tinggal kita cari vektor satuannya. Ini vektor satuan dari B dengan vektor B dibagi dengan panjang dari vektor B tersebut. Ini sama dengan vektor B-nya tadi 3I plus ini 0, kita dengan aja berarti langsung 4K per, nah panjang vektor B-nya berarti 3 kuadrat plus 4 kuadrat, ini kan yang tadi juga. Ini sama dengan 3I plus 4K per ini 3 kuadrat 9 tambah 16 akar 25. Berarti kita peroleh vektor satuan B-nya itu sama dengan 3I akar 25 itu 5 ya, plus 4 per 5 4K per 5. Jadi ini vektor satuan dari B. Nah, tadi di awal kan kalau dikatakan vektor satuan itu vektor yang panjangnya 1. Nah, maksudnya apa sih? Nah, maksudnya itu di sini. Jadi kalau kita cari
panjang vektornya ini, itu hasilnya nanti 1. Coba ya, kita buka. Tadi kalau dikatakan kalau, mungkin tadi di atas dikatakan kalau vektor satuan itu vektor yang panjangnya 1. Nah, coba kita buktikan di sini ya, bener nggak dia panjangnya dari sini, dari vektor satuan B tadi 1. Misalkan, kita cari ya, ini vektor satuan dari B, kita cari panjangnya, berarti kan akar, ini ya, 3/5 kuadrat tambah 4/5 kuadrat. Ini sama dengan akar 3 kuadrat itu 9, 5 kuadrat 25, tambah 4 kuadrat 16, ini 25. Berarti sama dengan akar 9 tambah 16, 25/25. Sama dengan akar 1. Nah, maka kita peroleh ini panjang dari vektor satuan tadi, vektor B tadi, sama dengan 1. Maka benar tadi kalau dikatakan vektor satuan itu vektor yang panjangnya 1. Oke, nah jadi itu tadi pembahasan aljabar vektor. Jadi tadi ada beberapa yang kita bahas ya, untuk penjumlahan, pengurangan, kemudian ada mencari besar atau panjang vektor. Nah, kemudian tadi yang mencari vektor satuan. Nah, jadi semoga pembahasan tadi membantu kalian dalam belajar seperti ini ya. Jadi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya untuk terus mendukung channel ini. Dan seperti biasa, terima kasih.